Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, suami akan dilaknat Allah jika melakukan 7 perkara ini terhadap istrinya. Suami adalah pemimpin dalam keluarga. Ia bertanggung jawab seutuhnya untuk istri dan anak-anaknya. Karena itu jika tidak, tunggu saja, laknat akan mendatangi. Dilansir dari umionline.com, seorang suami ternyata bisa dinilai durhaka kepada keluarganya. Ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka pada istri dan akan mendapatkan ganjaran. Ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istri dan akan mendapatkan ganjaran serta laknat Allah. Beberapa hal tersebut kadangkala tidak disadari oleh suami. Lalu apa saja perkara yang dilaknat Allah? Perkara yang dimaksud diantaranya adalah 1. Menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Dari Abu Bakroh, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad nomor 19.612, Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya pada sang istri, sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Suami seperti itu tentu saja telah berbuat durhaka karena tak melaksanakan kewajibannya, dan bahkan menyulitkan istrinya dengan keharusan menafkahi dirinya. Ia akan kehilangan martabat dan harga diri di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah. 2. Tidak memberi uang belanja ataupun nafkah. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1442, Muslim, Ahmad, dan Tobroni. Terhadap suami yang seperti ini, istri boleh mengambil diam-diam harta suami untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan anaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Hindun binti Utbah pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untuk aku dan anakku. Sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Beliau bersabda, ambillah sekedar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar. Hadis Bukhari nomor 4945. Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. 3. Tidak melunaskan mahar. Pernikahan sebagaimana sabda Rasulullah, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya berarti tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah, yaitu sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tobroni. 4. Mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru menyelesaikannya sampai istrinya menemukan kepuasan. Hadis riwayat Abu Rozak dan Abu Ya'la, Jami' Kabir. 5. Berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas berkata, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia bertanya, ya Rasulullah, saya telah binasa. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu binasa? Kemudian ia menjawab, semalam saya telah membalik posisi istriku, akan tetapi dia tidak menjawab sedikit pun. Rasulullah bersabda, istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan. Selanjutnya beliau bersabda, datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2906.
6. Menuduh istri berzina. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6 hingga 7, dan orang-orang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yaitu dalam tuduhannya, dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Quran Surat An-Nur ayat 6 dan 7. 7. Memukul dan menjelek-jelekan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah Al-Qushairi, ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami? Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk-murukan mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1832. Demikianlah pembahasan 7 perkara yang membuat Allah akan melaknat suami yang berbuat 7 perkara itu kepada istri. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.